ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Blora pasti lewat. Sindiran Jalan Nasional Solo Purwodadi yang bertahun-tahun rusak dan tak pernah beres disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja ke Purwodadi, Jawa Tengah. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 3 kali Presiden Jokowi menggelar kunjungan kerja di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Yang jadi sorotan, lokasi kunjungan kerja Jokowi kerap beririsan dengan lokasi kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Misalnya, kunjungan Jokowi ke Purworejo awal Januari lalu, hanya selang sepekan setelah Ganjar safari ke wilayah yang sama. Sementara di Salatiga, Jokowi kunjungan kerja hari Senin, Ganjar safari politik hari ini. Ganjar mengaku tak merasa membuntuti atau dibuntuti oleh Jokowi. Saya nggak buntuti siapa-siapa dan saya tidak merasa dibuntuti. Jadi karena kami harus menuntaskan beberapa titik yang ada di Jawa Tengah, ya kami harus komunikasi. Dan ada pesan-pesan khusus saja dengan teman-teman partai yang ada di daerah. Jadi ini ada di Perjuangan, ada Perindo, di P3 Hanura juga ada di sana. Kita konsolidasikan yuk, kita gerak yuk, calegnya juga gerak yuk. Ini sudah saatnya kita melakukan sprint di hari terakhir. Jadi tidak buntut-buntutan. Istana Kepresidenan membantah kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah ada kaitannya dengan agenda Pilpres. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah kunjungan Jokowi untuk menyapu kampanye Ganjar yang tengah intens di Jawa Tengah. Oh enggak, ini daerah-daerah yang padat penduduknya di Indonesia kan populasi penduduknya Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat begitu. Kita tahu bahwa kunjungan kerja presiden itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ini terkait dengan memastikan program-program prioritas termasuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar itu terlaksana. Berarti bukan menyapu jejak salah satu? Enggak lah, tidak ada hubungannya dengan itu. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi kunci mendongkrak suara elektoral di Pilpres. Dalam Pilpres 2019, Jawa Tengah menjadi basis utama elektoral PDI Perjuangan dengan menyumbang hampir 30% dari sekitar 19 juta pemilih provinsi dan menyumbang 21% suara nasional untuk PDIP. Tim Liputan Kompas TV. 3 kali dalam kurun 2 bulan terakhir, Presiden Jokowi rajin kunjungan kerja di Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi kerap beririsan lokasinya dengan safari politik Ganjar Pranowo. Benarkah Jokowi membayangi safari Ganjar di basis Banteng di Jawa Tengah dan apa pentingnya Jawa Tengah dari segi elektoral pemilihan Presiden 2024? Sudah ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, ada juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro. Selamat petang Bapak-bapak semuanya. Selamat petang. Selamat petang Mbak Audrey, Mas Tri, Mas Ciko. Selamat petang. Saya ke Mas Tri dulu ya, Bapak-bapak. Mas Tri, ini kira-kira menurut analisa Mas Tri, kenapa kira-kira Pak Jokowi ini semakin intens ke Jawa Tengah yang merupakan basisnya Ganjar dan PDIP? Kebetulankah? Iya, diakui atau tidak ini bukan kebetulan. Dalam politik tidak ada yang kebetulan, ya. Bahwa itu sudah direncanakan lama, kunjungan itu sudah ada program, misalnya perbaikan infrastruktur, kemudian peninjauan distribusi kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Tapi harus diakui bahwa suara PDIP itu masih kuat di Jawa Tengah. Kalau kita lihat hasil survei terakhir dari Carta Politika, pasangan Prabowo Gibran itu kan masih nomor 2, Mbak. Kalah dengan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu. Saya kira tidak ada yang kebetulan dan kalau kita lihat apakah ini kemudian sebagai cara untuk mendongkrak itu bisa saja terjadi. Tapi kita tidak. Tapi kan Pak Jokowi datang ini sebagai presiden kan kapasitasnya, ya, Mas Tri? Tapi kan kita tidak bisa melihat seperti itu juga sekarang. Sekarang presiden kan sudah berpihak kan. Walaupun dia tidak pernah menyatakan secara eksplisit, saya memihak anak saya kan enggak. Saya memihak paslon nomor 2 kan tidak.
Tapi angin yang diberikan, peluang yang diberikan, berbagai program yang dijalankan itu memang ke arah sana. Tapi saya ingat loh, saya tolong dipahami, saya bukan membela paslon nomor 2, paslon nomor 3, bukan, sama sekali bukan. Tapi ada faktor-faktor kebetulan yang memang kayaknya itu mendekati pemilu. Apakah kalau tidak mendekati Pilpres, Pak Jokowi akan seintens ini? Belum tentu juga, Mbak. Karena perbaikan infrastruktur, kemudian berbagai program pembangunan bangsa yang lain itu selalu rutin dijalankan Pak Jokowi. Nah, kita lihat bahwa yang namanya Pulau Jawa ini dan terutama Jawa Tengah ini adalah kelompok-kelompok nasional masih kuat gitu, dan ini butuh endorser ya yang lebih kuat daripada sekedar seorang ketua partai, daripada sosok kontestan dalam Pilpres. Dan itu bukan faktor yang semata-mata kebetulan. Dan kalau kita lihat, loh jadwalnya kan sudah rapi. Nanti kan KSP kan nanti akan bilang seperti itu, sudah rapi. Nah, kok tahan dulu sampai di situ. Saya mau langsung tanya ke Mas Johannes kalau gitu ya Mas Tri. Ya, Mas Tri, ini kalau dibilang memang benar agendanya belakangan ini intensnya ke Jawa Tengah. Kenapa Mas? Ada apa yang dikhawatirkan di Jawa Tengah sehingga Pak Presiden dalam 1 bulan terakhir sering kunjungan ke sana? Untuk saya, Mbak. Ya, Mas Johannes. Mas Johannes Joko. Oke. Ya, kalau tadi gini Mbak, yang namanya kalau Mas Tri tadi kan bilang bahwa nggak ada yang kebetulan gitu. Kalau bahasa Jawanya itu kan otak-atik gatuk gitu terhadap suatu peristiwa begitu. Kalau kami di KSP yang memang kami tahu faktanya, perencanaannya memang sudah jauh-jauh hari begitu. Bahwa yang dilakukan presiden ataupun agenda presiden itu framing narasinya itu bisa dibikin ke kanan, ke kiri dan segala macam oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ya itu menurut kami sah-sah saja. Tetapi kan begini, pemerintahan ini kan harus tetap berjalan terus. Apapun yang terjadi dalam agenda, mau ada agenda politik apapun begitu. Karena situasi yang kita hadapi hari ini kan situasi yang tidak mudah begitu. Situasi dalam krisis pangan, kemudian situasi ekonomi, krisis ekonomi karena geopolitik. Maka ya Bapak Presiden dengan segala sisa waktu yang ada tentu akan melakukan berbagai hal untuk memastikan semua program-program strategis dan perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan itu betul-betul berjalan. Termasuk mempertanyakan soal jalan rusak di Jawa Tengah yang tidak kunjung selesai ini Mas Joko? Ya itu kan internal korektif koreksi internal begitu, dan itu kan disampaikan juga kepada Pak Basuki, karena memang saya orang Solo, saya tahu benar Mbak bagaimana situasi dan kondisi jalan yang disampaikan Bapak Presiden, kontur tanahnya dan segala macam itu memang tidak mudah gitu. Maka itu diperlukan hal-hal yang extraordinary untuk dilakukan perbaikan itu begitu. Masalahnya ini secara tidak langsung begitu ya, atau langsung begitu, beberapa hari sebelumnya kan juga Mas Ganjar mengkritik soal jalan rusak pas kampanye di Lampung. Apa ini dianggap suatu kebetulan? Ya kalau di Lampung jalan rusak kan saya tahu benar Mbak, waktu itu mengawal yang rusak jalan di Lampung itu kan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasionalnya sih oke aja begitu. Kalau dalam konteks yang disampaikan Bapak Presiden itu kan baik Mbak, itu bentuk korektif internal Bapak Presiden bahwa memang yang disampaikan itu kan jalan nasional begitu. Oke, kalau gitu sekarang saya ke Mas Ciko deh. Mas Ciko, kalau dari Pak Jokowi yang menjadi soal jalan rusak, kemudian merasa dibuntuti atau enggak, sebenarnya dari PDI Perjuangan sendiri dan tim sukses Ganjar Mahfud sendiri ngelihatnya gimana sih, Mas Ciko? Kami sekarang sedang fokus untuk memenangkan Pilpres ini ya. Kalau bisa bahkan 1 putaran ya. Tapi kalau nggak bisa ya 2 putaran pun nggak apa-apa. Jadi itu yang menjadi fokus utama kami. Yang tadi seperti disampaikan oleh calon presiden kami Pak Ganjar Pranowo, kita tidak merasa dibuntuti siapapun atau membuntuti siapapun. Tapi ini pandangan pribadi saya, justru dengan munculnya Pak Jokowi sering turun ke masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang positif bagi kami, karena masyarakat akhirnya bisa melihat karena Pak Jokowi ini kan populer ya kan, tingkat approval ratingnya tinggi, jadi pastinya masyarakat menginginkan sosok yang seperti beliau. Jadi maksudnya dianggap menguntungkan buat 03. Itu loh, makanya meneruskan kepemimpinan beliau itu orang yang sosoknya seperti beliau dan sosok yang paling dekat karakter kepemimpinannya, sosok
rekam jejaknya, juga sosok sejarah hidupnya, dari berangkat dari rakyat biasa menjadi from zero to hero. Tapi kalau Itu disinggung sosok soal Pak Ganjar jalanan Pranowo. rusak, bukannya merugikan Mas Ganjar sebagai mantan gubernur Jawa Tadi Tengah? disampaikan oleh Enggak Mas dong. Yohanes. Tadi disampaikan oleh Mas Yohanes. Oke. Jalan yang rusak itu, makanya tadinya saya mau nanya, itu jalan provinsi apa jalan nasional? Nah, tadi sudah dipertegas oleh Mas Yohanes bahwa itu jalan nasional. Tapi itu juga salah satu halnya kita mau bicara soal menguntungkan. Saya bisa mengatakan begini, artinya bayangkan orang sehebat Pak Ganjar yang sukses diakui oleh semua lembaga dan masyarakat di Jawa Tengah selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, dia berhasil menurunkan kemiskinan paling tinggi dibandingkan penurunan kemiskinan di daerah lain, mendapatkan penghargaan dari KPK 3 tahun berturut-turut. Orang seperti Pak Ganjar aja masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ya kan? Nah, bayangkan kalau orang sosok yang menjadi presiden berikutnya tidak seperti Pak Ganjar yang energik, sukses dalam membangun daerah dan telah teruji, dia kan puluhan tahun menjadi gubernur, dan sekarang dibandingkan sosok lain. Nah, artinya, memang sosok yang paling tepat adalah Pak Ganjar untuk meneruskan kehebatan-kehebatan dan apa yang sudah sukses dicapai oleh Pak Jokowi. Oke, kalau gitu saya pertanyaan berikutnya ke Mas Tri, benarkah Pak Jokowi yang sering belakangan ini ke Jawa Tengah justru menguntungkan Pak Ganjar, bukannya Pak Prabowo atau pasangan calon lainnya? Jawabannya usai jeda, nanti Bapak-Bapak menjawab, tetaplah di Kompas Petang. Melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, Mas Tri, jadi kalau menurut Mas Tri sendiri, siapa sih yang paling diuntungkan dengan seringnya kehadiran Pak Jokowi di Jawa Tengah? Ya, kalau kita ngomong soal Bapak Presiden, Jokowi dan sebagainya, pasti nanti masyarakat. Karena masyarakat yang menerima bantuan sosial, masyarakat yang menerima manfaat dari jalan yang diperbaiki dengan harga mahal, kemudian kualitasnya bagus dan sebagainya. Tapi memang ini pasti punya efek atau pengaruh elektoral gitu. Seberapa tinggi, seberapa jauh, memang ini perlu diteliti gitu ya. Artinya perlu dikaji lebih lanjut. Bahwa kemudian paslon mana nih yang diuntungkan? Ya, kalau Mas Ciko mengklaim, ya jelas paslon nomor 3 dong, karena kan Pak Ganjar itu kan penerusnya Pak Jokowi dan sebagainya, dan ya ada kemiripan secara biografis dan sebagainya. Tapi nanti orang juga bisa melihat, loh anaknya Pak Jokowi kan di paslon nomor 02, masuk dan sebagainya. Tapi sekali lagi Jokowi ini seringkali menggunakan simbol-simbol, Mbak, dan tidak pernah secara eksplisit mendukung siapa gitu. Tapi dengan cara seperti ini, saya kira Pak Jokowi tidak bermaksud mengkritik kegagalan Pak Ganjar, enggak kok. Memang jalanan ini ya yang diresmikan atau yang kemudian sekarang sedang diperbaiki itu kan memang yang sering rusak. Daerah-daerah Blora, daerah-daerah seperti Solo dan sebagainya itu, daerah-daerah Pantura sana, Pantura Timur gitu kalau istilah saya, Pantura Timur Jawa Tengah, itu memang tanahnya labil gitu. Dan itu menurut saya perlu tantangan, dan saya kira gubernur atau bupati mungkin tidak punya dana yang semahal, setinggi pemerintah pusat. Dan ini adalah salah satu cara Pak Jokowi ingin tidak saja memberikan kesan bahwa dia dekat dengan masyarakat, tapi juga memberikan warisan infrastruktur yang sangat-sangat baik gitu, Mbak. Jadi ingin ditegaskan lagi nih Mas Joko, bahwa tidak ada saling buntut membuntuti ya? Atau dibuntuti? Lah itu kan menurut Kompas. Kompas kan kemarin waktu Pak Presiden. Kebetulan. Enggak, Kompas waktu Pak Presiden jalan ke Kupang, jalan ke Kalbar, kemana dibilang membuntuti. Sekarang Pak Presiden jalan duluan, narasinya dibikin bersamaan. Ya, tadi juga Mas Tri meminjam kata-kata Mas Tri juga, Mas Joko, kan, kalau misalnya tadi itu adalah mendobrak suara di Jawa Tengah. Enggak gini, Mbak. Yang kami tahu ya, Mbak ya, yang kami tahu di kantor staf Presiden, jadwal itu kan memang sudah ada sejak jauh hari, Mbak. Bahwa ada berbagai agenda, misal contoh agenda yang dihadiri oleh Bapak Presiden di Wonosobo, apel santri dan pelajar emas 2045. Itu tidak bisa acara yang dipersiapkan hanya dalam hitungan hari, Mbak. Itu butuh waktu berminggu-minggu. Karena mengerahkan orang datang ke satu titik, kemudian orang itu ramai dan segala macam. Kenapa saya sampaikan ini, Mbak, bahwa dengan begini, ini salah satu contoh bahwa
agenda dan schedule Bapak Presiden itu, apalagi dengan urutan agenda yang begitu padat, begitu banyak agenda-agendanya, itu adalah agenda yang betul-betul disiapkan dan terjadwal dan tidak bisa asal sekedar melaksanakan begitu, Mbak. Artinya dalam hal ini ya bahwa ada misalnya bersamaan itu kan tergantung framing teman-teman mau memframingnya seperti apa. Teman-teman kalau sesuai dengan kepentingannya. Kenapa saya katakan sesuai kepentingannya? Nanti kalau Bapak Presiden misalnya jadwalnya bersamaan dengan pasangan tertentu dibilang mengikuti pasangan itu. Nanti misalnya Bapak Presiden bersama dengan ini dibilang mendukung yang ini. Pasti apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini itu pasti akan dilihat selalu dalam kacamata politis dan kepentingannya masing-masing. Tetapi yang harus kita tegaskan dan saya sampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau tadi Mas Tri bilang Pak Jokowi ini sering menggunakan sering kerap menggunakan simbol-simbol oleh Bapak Presiden itu hanya sebenarnya yang diuntungkan ujungnya adalah masyarakat begitu, Mbak. Kalau tadi Mas Tri bilang Pak Jokowi ini kerap kali menggunakan simbol-simbol, Mas Joko? Contohnya? Misalnya Contohnya Mbak Audrey simbol seperti apa? Mas Tri? Ya, saya kira misalnya dulu pas Pak Jokowi masih mendukung Pak Ganjar, pemimpin yang rambut putih merakyat maksudnya. itu adalah yang rambutnya putih, yang dahinya berkerut dan sebagainya. Itu misalnya seperti itu. Kalau dalam kaitan ini mungkin kalau ngomong infrastruktur susah juga, Mas, dari simbol-simbolnya seperti apa. Tapi ketika dia ngomong ini Sragen dan sebagainya, ini tokoh-tokoh dari bupatinya itu kan dari PDIP kebanyakan. Dan itu menurut saya cara Jokowi untuk mengatakan saya tidak ada persoalan dengan PDIP. Jadi ini contoh bagaimana Jokowi secara pelan-pelan, secara gradual, secara sangat halus ingin memberikan implikasi. Jadi implikasi itu is not direct effect, ya, is not direct influence. Tapi nanti hasilnya diharapkan sesuai dengan apa yang By simbol gitu ya. Oke, Mas Joko mungkin sedikit sebelum saya ke Mas Ciko terakhir. Ya, apapun yang dilakukan Bapak Presiden hari ini kan beliau ingin memastikan, Mbak, semua program-program yang sudah direncanakan waktu tidak panjang, hanya tinggal 8 bulan sampai 20 Oktober 2024 dan banyak hal yang memang harus dikebut dan dikerjakan. Dan dalam konteks itu maka hari ini beliau sangat bekerja keras sekali untuk masuk dan bertemu dengan masyarakat dengan agenda yang begitu padat, bukan hanya nantinya di Jawa Tengah, tapi di seluruh daerah-daerah Indonesia. Itu, Mbak. Oke, kalau gitu terakhir ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau misalnya Pak Jokowi sering datang ke Jawa Tengah, Pak Ganjar juga di Jawa Tengah, begitu ada kemungkinan nggak kalau gitu keduanya mungkin bertemu deh, udah lama nih nggak ketemu bareng? Ya kemungkinan itu kan selalu ada ya, tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu di mana jadwalnya. Saya sendiri kadang-kadang juga ketinggalan soal jadwalnya Pak Ganjar karena memang banyak berubah dan lain-lain, dan kita juga menjaga kerahasiaan untuk menjaga keamanan calon presiden kita juga. Nah ini artinya saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan Mas Joko, ya kan, tentunya memang yang diuntungkan rakyat ketika presiden turun memberikan bantuan sosial yang memang adalah hak dari masyarakat. Dan ini juga kami pastikan akan diteruskan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Begitu juga tadi pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bahkan dilanjutkan dengan hal yang sifatnya penyempurnaan. Cukup dengan KTP, nanti KIP, KIS, dan lain-lain itu kan dilanjutkan. Jadi intinya kami tidak mempermasalahkan ini sama sekali, tidak merasa dibuntuti maupun membuntuti. Ya semoga saja apa yang dilakukan Pak Jokowi membawa maslahat bagi masyarakat. Mas Ciko terima kasih, Mas Joko terima kasih, Mas Tri terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semuanya.